tidak terus terjadi. Karena yang bahaya di sini adalah ketika dua-duanya sudah bosan, bisa jadi dua-duanya selingkuh. Saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri istri yang rentan selingkuh. Nah, namun bicara tentang perselingkuhan ini kan ada yang memang wanita yang tidak pernah ragu untuk berselingkuh kembali walaupun ia sudah memiliki pasangan. Ini yang perlu kita kaji secara lebih dalam. Apa sih yang menjadi alasan mereka? Kenapa itu terjadi? Ya, ini kita akan bahas sama-sama mengenai beberapa ciri istri yang rentan selingkuh. Nah, padahal sebetulnya perselingkuhan ini adalah hal yang tidak perlu terjadi ketika seseorang sudah memiliki pasangan. Ya, ini. Namun kita akan bahas kenapa sih seorang wanita menjadi rentan selingkuh, walaupun itu tidak semua ya. Namun sebelum lanjut ke topik kali ini, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga hal-hal terbarunya. Dan juga Kang Kumis mengucapkan selamat datang kembali di channel Kang Kumis. Hal yang pertama biasanya ketika orang yang rentan sekali dengan perselingkuhan adalah wanita tersebut memiliki sifat mudah bosan. Ya. Ketika bicara bosan, saya yakin semua orang akan merasakan itu. Ya. Nah, sekarang adalah yang kita cari adalah solusinya. Bagaimana sih agar kebosanan itu bisa dinetralisir? Yang pertama adalah biasanya bosan ini banyak hal. Bosan dengan penampilan suami yang itu-itu saja. Bosan dengan kegiatan suami yang itu-itu saja. Bisa jadi sudah tahu bahwa itu penghasilan tidak cukup, tapi dia tidak mau berubah. Bosan itu juga. Cuman hal yang paling menimbulkan perselingkuhan adalah bosan karena kondisi ekonomi suami, bisa jadi bosan karena hubungan seksualitasnya monoton. Nah, maka dari itu di sini tetap jalur utama komunikasikan berdua. Ya, hal apa saja sih yang bisa menimbulkan kebosanan. Namun biasanya ketika seseorang yang ingin berselingkuh ini tidak mau berkomunikasi dengan pasangan dengan cara yang baik. Biasanya yang ada adalah ngajak ribut. Ya, permasalahannya tidak kelar. Justru yang akan timbul adalah permasalahan yang baru. Nah, namun ketika istri bosan misalnya, sebaiknya berterus terang kepada suami karena saya yakin suami akan bisa menyelesaikan itu. Ya, ini adalah wanita yang gampang selingkuh, adalah salah satunya adalah wanita yang gampang bosan, ya, mudah sekali untuk mencari hal-hal yang baru. Lalu hal yang kedua adalah kembali lagi faktor utama adalah kebosanan. Ia akan mudah sekali untuk berpetualang cinta dari cinta yang satu ke cinta yang lain. Bahkan ketika model-model tipe atau tipe wanita seperti itu biasanya dia tidak segan ya bercerita dengan teman-temannya atas pengalaman seksual yang ia dapatkan selama berpetualang. Dan ketika hal itu dianggap menarik, bisa jadi justru menarik pihak lain untuk ikut mencoba hal yang demikian. Nah, makanya di sini bicara tentang urusan seksualitas juga sebaiknya dikomunikasikan. Ya, bagaimana ketika Anda berhubungan dengan pasangan Anda supaya tetap nyaman, ya, tidak membosankan, ya. Bicara baik-baik sebetulnya itu bisa ya kalau dibicarakan. Jadi apa yang menjadi keinginan istri suami tahu. Apalagi kalau hanya sekedar urusan itu ya, saya yakin bisa kok ya, asal itu dibicarakan dengan baik, dengan penuh kasih sayang ya. Sebetulnya kelemahan pria ini ada sebetulnya di tangan wanita sudah bisa diketahui ya. Apalagi ketika seorang istri tentu sudah tahu tentang kelemahan pasangan prianya. Begitu pula si pria ya, juga tahu tentang kelemahan-kelemahan itu. Lalu bagaimana sih caranya agar hal tersebut tidak membosankan? Ajak suami Anda ya dengan cara-cara yang menggoda. Nah, sah-sah saja karena itu sudah menjadi pasangan Anda. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika seseorang sudah memiliki pasangan lalu berusaha menggoda pasangan orang lain. Ini ya masalahnya ya. Jadi istri kan tahu. Ya, kalau bicara romantis tidak semua orang menyukai tentang keromantisan, tapi tentu ada celah lain untuk mengajak ya bagaimana sih agar kebosanan ini tidak terus terjadi.
Karena yang bahaya di sini adalah ketika dua-duanya sudah bosan, bisa jadi dua-duanya selingkuh ya dengan kesibukan masing-masing. Selingkuh dengan cara sendiri-sendiri ya ini. Lalu kemudian yang ketiga adalah pernah selingkuh ya ini. Nah ini. Hal ini memang sudah tercatat di dalam memori seseorang ya. Ketika seseorang sudah pernah selingkuh, ini biasanya ia tidak ragu untuk melakukan perselingkuhan berikutnya. Ketika di dalam kehidupan rumah tangganya ini tidak semuanya tidak sesuai dengan ekspektasinya, maka pada akhirnya ia akan berselingkuh untuk memenuhi banyak hal, ya, memenuhi hasrat, memenuhi banyak hal lah ya. Walaupun perselingkuhan ini juga tergantung apa sih yang menjadi penyebabnya. Ya, ketika pembosan, ya ia bosan dengan ini, ia akan selingkuh dengan ini. Ya, setelah berselingkuh pun masih ada rasa bosan. Makanya ia akan menjadi seorang petualang cinta yang tidak pernah habis. Ya, mungkin hingga akhir usia. Ya, ini. Lalu yang keempat, wanita yang gak mau bosan sekali lagi memang harus diajak komunikasi dengan baik, memenuhi semua keinginannya. Ya, nah yang jadi masalah ini di saat istri meminta sesuatu, kondisi suami lagi bisa menuhin kebutuhan apa tidak ini. Nah, biasanya wanita tipe pembosan ini akan mudah sekali pindah ke lain hati ketika kehidupan rumah tangganya ini sedikit saja ya tidak mendapat perhatian, tidak dapat memenuhi yang diinginkan oleh istri. Ini akan gampang loncat ke pria lain yang dianggap dapat memenuhi segalanya ini. Makanya di sini sebetulnya siapapun, istri siapapun atau suami siapapun, di sini saling memperhatikan atau saling memberi perhatian satu sama lain itu akan menjadi induk ya mengecilnya permasalahan di tengah kehidupan rumah tangga. Maka dari situ saling memberikan perhatian ini adalah hal yang sangat baik dalam rangka mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Ya, yang kelima biasanya adalah wanita tersebut, wanita yang rentan selingkuh ini adalah wanita yang egois dan materialistis. Ya, artinya egois ini masa bodoh dengan perasaan suami, yang penting gue bahagia. Ya, ini ketika kaitannya dengan egois dan materialistis ini. Jadi seseorang ini ketika sudah bicara egois, apalagi ia pembosan, ia tidak akan peduli lagi bagaimana perasaan orang lain. Yang penting dirinya merasa bahagia. Dirinya merasa apa yang ia inginkan, ia dapat. Ya, masalah dapatnya dengan siapa, ia juga tidak peduli. Ya, karena orang ini akan selalu beranggapan bahwa salahnya kamu nggak bisa memenuhi kebutuhan saya. Ya, coba kalau kamu bisa memenuhi kebutuhan saya, kan saya nggak selingkuh. Itu alasannya biasanya seperti itu. Ya, ini. Padahal biasanya siapapun ketika sedang berselingkuh, sesuatu yang tidak ada pun diada-adain. Jadi semuanya tampak lebih baik dari yang di rumah. Padahal nanti sebaliknya. Ya, sama saja sebetulnya. Ya. Yang keenam, wanita yang rentan selingkuh biasanya lebih banyak memiliki teman pria dibanding wanita. Ya. Walaupun tidak semua keterlibatan antara pria dan wanita itu akan menimbulkan perselingkuhan. Tapi juga tidak ada jaminan ya ketika pria dan wanita bersatu di luar pernikahan itu tidak selingkuh. Inilah masalahnya, ya. Karena ketika seseorang yang rawan sekali untuk melakukan perselingkuhan memang lebih suka memilih teman pria dibanding teman wanita. Karena dianggap bisa jadi ini akan menjadi batu loncatan pada saat di tengah kehidupan rumah tangganya bermasalah. Ini. Jadi solusinya di sini tetap komunikasi yang baik, tidak saling buruk sangka antara suami dan istri. Ini insya Allah akan menjaga kehidupan rumah tangga kita semakin hari semakin harmonis. Nah sahabat, itulah yang dapat Kang Kumis sampaikan, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis, dan jangan lupa saksikan terus video lain di channel Kang Kumis. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.